Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengukur sudut pada jarum jam. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang cara menggambar diagram. Mari simak materi berikut. Macam-macam diagram. Diagram terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram gambar, dan yang keempat diagram lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari cara membuat diagram batang dan diagram garis. Di sini Bu Tirta sudah menyajikan tabel jumlah pengunjung puskesmas Gang Sehat selama 1 minggu. Nah, perhatikan tabelnya ya. Di sini ada hari Senin sampai Sabtu. Senin 35 orang, Selasa 20 orang, seterusnya sampai hari Sabtu 15 orang. Nah, kita akan membuat tabel ini ke dalam bentuk diagram. Bagaimana sih caranya? Ayo disimak baik-baik ya. Nah, kita akan membuat tabel tadi, mengubah tabel tadi ke bentuk diagram batang. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, anak-anak buat garis vertikal, yakni dari atas ke bawah, yang disebut dengan sumbu Y. Selanjutnya, tarik garis ke kiri dan ke kanan, disebut dengan garis horizontal. Nah, selanjutnya kita beri keterangan untuk setiap garisnya. Garis vertikal, Ibu Tirta beri keterangan jumlah. Yang garis horizontal adalah hari. Kemudian kita buat keterangan angkanya. Di sini ada dimulai dari angka 0 ya nak ya. Karena datanya cukup banyak, jadi biar diagramnya bagus, kita tidak perlu menuliskan urutan 0, 1, 2, 3, tidak. Kita cukup pakai rentang, ya, pakai jarak. Dari 0, selanjutnya 5, berarti ini jaraknya 5. Jika dimulai dari 5 langkah, 5 lompatan atau intervalnya 5, sampai seterusnya jaraknya 5. 5 ditambah 5, 10, ditambah 5 lagi, 15, tambah 5, 20, ditambah lagi 25 dan seterusnya sampai datanya 35. Selanjutnya untuk garis horizontal kita akan memberi keterangan hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini jaraknya juga harus sama ya nak ya. Jika semuanya anak-anak membuat ada jarak, ada langkaunya 1 kotak, ya pakai 1 kotak selanjutnya. Nah, biar tidak lupa Ibu kembalikan. Nah, di sini ada datanya ya, gampang. Hari Senin ada 35 orang. Kita buat diagram batang sampai angka 35. Nah, ini dia sampai 35. Selanjutnya hari Selasa 20 orang. Hari Rabu 22 orang. Nah, kira-kira aja ya nak ya. Kira-kira dari 20 ke 25, 22 tuh sedikit di atas 20 ya. Hari Kamis itu 15 orang. Hari Jumat 35 orang dan hari Sabtu juga 15. Nah, beginilah bentuk diagram batang yang sudah kita buat. Cukup paham ya nak ya? Nah, setelah tabelnya kita ubah menjadi diagram batang, akan lebih mudah kita untuk menarik kesimpulan. Coba perhatikan ya nak ya. Berdasarkan diagram batang, dapat disimpulkan kunjungan pasien yang paling banyak terjadi pada hari Senin dan hari Jumat, yakni sebanyak 35 pasien. Anak-anak bisa menyimpulkan banyak lagi dari diagram ini tergantung kemampuan anak-anak dalam membaca diagram. Nah, di sini Ibu kembali menyajikan sebuah data, yakni data nilai penilaian harian matematika siswa kelas 4 SD Negeri 03 Pontianak Selatan. Nah, ini ceritanya ya nak ya, bukan asli. Kalau kalian sih nilainya pada tinggi-tinggi semua ya, alhamdulillah. Di sini ada nilainya 3, banyak siswanya tuh 3 orang dapat nilai 3, nilainya 4, banyak siswanya 5 orang dan seterusnya. Dan coba diperhatikan di bawah ada kriteria ketuntasan minimalnya tuh 6. Di sini akan kita coba mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk diagram garis. Perhatikan ya nak ya.
Nah, perhatikan kita akan membuat sebuah diagram garis. Langkahnya sama ya nak ya, seperti diagram batang. Tarik garis dari bawah ke atas, namanya garis vertikal atau disebut dengan sumbu Y. Tarik garis dari kiri ke kanan, namanya garis horizontal. Beri keterangan di setiap garisnya. Untuk garis vertikal, Bu Tirta kasih keterangan jumlah siswa. Untuk garis horizontal itu nilai. Nah, kita beri keterangan garisnya ya. Ini sama ya, dimulai dari angka 0. Nah, seperti sebelumnya, kita menggunakan interval. Jika tadi Bu Tirta menggunakan intervalnya itu 5, jaraknya 5, sekarang Ibu menggunakan 3. Jika dimulai dari 3, selanjutnya tambahnya juga 3. 3 ditambah 3, 6. Nah, di sini 6. Tambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 12, dan seterusnya. Selanjutnya, kita masukkan nilainya. Di sini ada nilai dari angka yang terkecil ya. Karena nilainya di sini tidak begitu banyak angkanya, dari cuman sampai angka 9, jadi Bu Tirta tidak pakai interval. Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, karena angkanya tidak banyak ya nak ya. Nah, kita coba mengambil kembali tabelnya biar lebih gampang ya. Ini tabelnya. Di sini ada nilai 3 yang memperoleh nilai 3, banyak siswanya ada 3 orang. Kita buat nilai 3 itu kita kasih titik. Nah, untuk menandakan. Nilai 4 itu ada 5 orang, nilai 4. Nah, di sini karena Ibu Tirta tidak punya angka 5, kasih titiknya di bawah angka 6 sedikit ya. Selanjutnya nilai 5 itu sebanyak 12, pas titiknya di angka 12. Hubungkan mana titik temu antara angka 12 dan angka 5. Nilai 6 itu 17, titiknya ditulis. Nilai 7 ada 13 orang, sama ya seperti tadi. Karena tidak ada angka 12 Ibu tulis, boleh di atas 12 sedikit. Nilai 8 itu ada 6 orang, pas ya nak ya titiknya, pertemuan titik antara 6 dengan 8 kasih titik dulu. Dan nilai 9 ada 3 orang. Jika sudah ada titik-titik ini, kita tinggal menghubungkan titiknya dengan garis. Nah, kita hubungkan. Nah, begini jadinya. Selesailah diagram garis kita. Paham ya nak ya? Anak-anak, untuk memudahkan dalam menggambar diagram ini sebaiknya menggunakan buku kotak ya, karena di sini udah ada kotaknya, enak cuman kasih tarik garis ya. Nah, dari diagram garis yang sudah kita buat tadi dapat kita tarik kesimpulan. Berdasarkan diagram garis di atas dapat disimpulkan sebagian besar siswa kelas 4C memperoleh nilai 6 atau dia sudah melewati pas memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Paham ya nak ya? Bu, jika ditanya Bu, berapa siswa yang tuntas, tinggal jumlahin aja berapa siswa yang dapat nilai 6 sampai ke 9 ya. Paham ya? Nah anak-anak, agar anak-anak lebih memahami lagi materi tentang menggambar diagram, silahkan dikerjakan latihan berikut ini menggunakan buku kotak ya. Setelah itu seperti